Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 222111226 dari kelas 5F. Saya akan menyampaikan hasil dari pertemuan 1 sampai 14 mata kuliah Sosiologi Hukum. Yang pertama, tentang pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum dalam memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya dalam konteks hukum Islam, bahwa sosiologi hukum tidak hanya mempelajari norma-norma hukum, tetapi juga pola perilaku masyarakat dan interaksi sosial yang mempengaruhi penerapan hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup pola perilaku warga masyarakat, hubungan antara hukum dan kelompok sosial, serta dampak perubahan sosial dan budaya terhadap hukum. Selain itu, solidaritas sosial merupakan faktor kunci dalam menentukan perubahan sosial, berbeda dengan pandangan yang mengedepankan penguasa atau takdir. Pertemuan kedua tentang hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua entitas yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dan kontrol sosial yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang mendasari interaksi hukum dalam kehidupan sosial. Ketaatan masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap keberlakuan hukum itu sendiri, yang dapat terjadi baik secara normatif maupun sosiologis. Pentingnya pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum dan masyarakat diharapkan dapat membantu mencapai kehidupan sosial yang sejahtera dan damai. Pertemuan ketiga tentang yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yang dikenal sebagai sosiologi hukum berfokus pada penerapan hukum dalam praktik sehari-hari dan perilaku nyata masyarakat. Sedangkan yuridis normatif lebih menekankan pada norma hukum yang tertulis dan teori hukum. Kedua pendekatan ini memiliki peran penting dalam memahami dan mengevaluasi praktik hukum, pembuatan undang-undang, serta penerapan hukum di pengadilan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan, memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai relevansi hukum terhadap masyarakat dan pentingnya mengintegrasi. Pertemuan keempat tentang mazhab pemikiran hukum positivisme. Aliran positivisme hukum merupakan suatu pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai peraturan yang tertulis dan bersifat objektif tanpa mempertimbangkan nilai moral atau etika. Pertemuan kelima, mazhab pemikiran sosiologikal jurisprudensi. Sosiologikal jurisprudensi adalah mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Aliran ini menekankan pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat dan berupaya untuk memenuhi bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelemahan aliran sosiologikal jurisprudensi. Meskipun menawarkan pendekatan yang ideal, aliran ini juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan kurangnya kriteria yang jelas untuk membedakan norma hukum dan norma sosial, serta meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dalam masyarakat modern. Temuan 6 tentang mazhab pemikiran hukum, living law, dan utilitarianisme. Living law menekankan bahwa hukum yang efektif harus berakar dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya dari aturan formal yang ditetapkan oleh negara. Hukum harus mencerminkan realitas sosial dan nilai-nilai masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi sehingga efektivitas hukum dapat terwujud. Utilitarianisme. Aliran ini memberikan landasan etis bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kriteria etis ini menjadi panduan dalam menilai dan membentuk hukum dengan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Pertemuan ketujuh tentang pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menekankan pada konsep kesadaran kolektif dan pembagian kerja sebagai faktor pembentuk solidaritas dengan membedakan antara solidaritas mekanis dan organik. Ia juga mengkaji pengaruh agama dan norma sosial terhadap kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, Ibnu Khaldun melalui konsep asabiyah menyoroti pentingnya ikatan persaudaraan dan kepemimpinan dalam membangun solidaritas serta menganalisis siklus peradaban dan perubahan sosial. Perbedaan utama terletak pada konteks yang mereka amati. Durkheim lebih fokus pada masyarakat modern yang kompleks, sedangkan Khaldun tertarik pada masyarakat tradisional dan perubahan peradaban. Keduanya menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang solidaritas sosial, baik dalam bentuk kesadaran kolektif maupun ikatan persaudaraan. Pertemuan ke-8 tentang pemikiran hukum Max Weber dan Hart. Max Weber menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam hukum dengan membedakan antara hukum positif dan hukum alam, serta hukum objektif dan subjektif. Ia juga menggarisbawahi peran hak-hak individu dalam peradaban barat dan proses rasionalisasi hukum modern. Sedangkan Hart menawarkan pandangan struktural mengenai hukum dan menekankan bahwa penerapan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang ada, tetapi juga melibatkan pertimbangan moral dan sosial. Pemikiran Weber dan Hart sangat melengkapi dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat modern dan juga memberikan wawasan baru tentang hubungan antar masyarakat, hukum dan moralitas, serta pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam perkembangan hukum, terutama dalam menghadapi isu-isu hukum kontemporer. Pertemuan 9 tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum sangat bergantung pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Agar hukum dapat dianggap efektif, diperlukan sanksi yang dapat diaktualisasikan kepada masyarakat yang tercermin dalam ketaatan terhadap norma hukum. Sanksi berfungsi sebagai ancaman atau harapan yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosial. Selain itu, efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, dan kebudayaan. Pertemuan ke-10 tentang hukum dan kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menetapkan perilaku manusia dan masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum memiliki dampak signifikan terhadap penegakan hukum yang dapat terjadi karena dua alasan. Yang pertama, masyarakat mematuhi hukum karena takut akan sanksi, dan kedua, mereka mematuhi hukum karena menyadari manfaatnya. Hukum yang baik seharusnya tidak dibentuk berdasarkan kehendak sepihak pemerintah, tetapi harus mencerminkan kehendak masyarakat untuk kepentingan bersama dengan tujuan utama mencapai keadilan. Pertemuan 11 tentang Socio-Legal Studies atau kajian sosial hukum merupakan pendekatan penting yang mengintegrasikan ilmu sosial dan analisis hukum, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini menantang pandangan positivistik yang sempit dan mendorong pengembangan teori yang lebih responsif terhadap konteks sosial. Pertemuan ke-12 tentang hukum progresif diperkenalkan oleh Sajipto Raharjo merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Hukum progresif menolak pandangan positivistik yang kaku dan menekankan bahwa hukum yang harus berfungsi sebagai alat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif memiliki karakteristik yang mencakup tujuan untuk kesejahteraan manusia, kepekaan terhadap perubahan sosial, dan penolakan terhadap status quo yang merugikan masyarakat. Selain itu, hukum progresif juga mengedepankan aspek moral dan etika dalam penegakan hukum. Pertemuan ke-13, pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang mencerminkan keberagaman sistem hukum dalam masyarakat, termasuk hukum negara, hukum adat, dan norma sosial. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum sangat relevan mengingat keragaman budaya, adat, dan tradisi yang hidup berdampingan dengan hukum formal negara. Hukum adat memiliki peran penting sebagai sumber hukum yang mencerminkan identitas budaya lokal, meskipun seringkali terpinggirkan oleh dominasi hukum nasional. Pluralisme hukum di Indonesia berupaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum nasional dan internasional
guna menciptakan sistem hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan pluralisme hukum menawarkan sebagai perspektif seperti normatif, sosiologis, antropologis, historis. Pertemuan ke-14 atau pertemuan yang terakhir tentang membahas sosiologi dalam studi hukum Islam. Pemahaman sosiologis untuk menciptakan hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terdapat 3 pendekatan sosiologi yang dibahas. Yang pertama, fungsionalisme, konflik dan simbolik, serta penekanan pada pentingnya memahami dinamika hukum Islam dalam konteks sosial dan sejarah. Pendekatan sosiologi hukum Islam dapat membantu dalam studi perubahan hukum, analisis implementasi hukum, evaluasi kebijakan hukum, dan studi tentang konflik hukum di masyarakat. Itu tadi penyampaian materi dari saya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Apabila ada salah kata atau kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.